Pada saat ini, kemampuan bahasa Inggris sangatlah diperlukan, terlebih lagi untuk di bagian pendaftaran sekolah dan pendaftaran untuk di ketenaga kerjaan. Dan sekarang saya telah berdiri di salah satu tempat kursus yang menyediakan layanan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda semua. Di sini saya sedang berdiri di unit pelaksana teknis atau bisa kita singkat UPT di Pusat Bahasa Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saat ini saya tengah berada di dalam gedung unit pelaksana teknis Pusat Bahasa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Seperti yang terlihat di dalam ruangan ini terdapat banyak fasilitas yang mendukung untuk melakukan kursus bahasa Inggris. Di dalam gedung ini juga terdapat ruang kelas dan layanan pendaftaran serta AC dan akses WiFi yang sangat diperlukan untuk menunjang pembelajaran kursus bahasa Inggris agar dapat dicapai dengan lebih leluasa dan mudah. Baiklah, saya di sini tengah berada di dalam ruangan UPT Pusat Bahasa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan sekarang saya telah ditemani oleh Bapak Fiadus Balukiah selaku Kepala UPT Pusat Bahasa Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah Bapak, maaf, saya Dela Irawan dari tim jurnalistik yang bertanya tentang seputar UPT. Untuk UPT itu sendiri sudah berdiri sejak kapan? Ya, Kalau saya boleh tahu. ya. UPT Pusat Bahasa Universitas Muhammadiyah. Ini sebelumnya ini berdiri di bulan Desember tahun 2015. Sebelumnya ini labor bahasa saja, labor bahasa, lebih di bawah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi cakupannya hanya kecil, hanya untuk prodi bahasa Inggris Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Tapi pada bulan Desember 2015, setelah sebelumnya diusulkan untuk menjadi sebuah pusat bahasa, maka disetujui oleh rektor pada saat itu Bapak Dr. Ahmad Dasan. Maka berdirilah di bulan Desember tahun 2015 itu UPT Pusat Bahasa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, menaungi semua mahasiswa dan semua fakultas di UMB ini, bahkan juga stakeholder dan di luar juga kita juga melayani program-program ya, untuk kebahasaan. Oke, itu kan tadi udah melingkupi bukan hanya di seputaran Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Iya. juga memungkinkan untuk mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain untuk mengajukan kursus di Universitas Muhammadiyah Bengkulu Pusat Bahasa ini. Nah, kalau dari segi fasilitas yang ada di Pusat Bahasa Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini ada apa aja ya Pak? Ya, fasilitas yang ada di pusat bahasa ini itu kita ada yang namanya SAC, singkatan dari Self Access Center. Jadi pusat pembelajaran mandiri. Jadi khususnya belajar bahasa Inggris tentunya ya, belajar bahasa asing khususnya bahasa Inggris. Jadi bagi mahasiswa dan juga masyarakat itu bisa menggunakan fasilitas itu untuk belajar mandiri. Jadi bisa lewat komputer yang sudah kami siapkan ya, ada PC yang kami siapkan yang mana bisa belajar bahasa Inggris lewat komputer, dan juga bisa lewat buku yang kita sediakan. Aceh ya, ruangannya ada di belakang sana. Kemudian ada juga ruang-ruang kelas yang mempunyai digunakan untuk banyak kegiatan. Salah satu beberapa kegiatan diantaranya adalah yang pertama program internal untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yaitu kegiatan workshop atau pelatihan TOEFL. Ya, TOEFL ini adalah tes standar bahasa Inggris ya untuk yang diakui di Indonesia. Ini biasanya menggunakan TOEFL.
itu kita adakan workshop itu, pelatihan itu, dan juga tesnya. Tes Nah, TOEFL itu tes sendiri. TOEFL itu sendiri. Ini internal untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Jadi wajib, ya wajib. Selain untuk mahasiswa itu sendiri, apakah mahasiswa lain juga boleh mengikuti workshop dan tes tersebut, Pak? Ya, itu program lain. Mahasiswa lain atau masyarakat di luar UMB itu bisa mengikuti program-program kursus yang kami sediakan. Kursus TOEFL itu sendiri, bahkan ada kursus IELTS, ada kursus bahasa Inggris secara umum, General English, bahkan ada Specific English, English for Specific Purpose, ESP, dan lain-lain ya, jenis percakapan tergantung keinginan dari konsumen ingin mengasah keterampilan apa. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah sih, kalau maaf boleh nanya, untuk biaya melakukan workshop dan tes TOEFL itu sendiri berapa ya? Kalau dari segi mahasiswa Universitas Muhammadiyah, apakah itu berbeda dengan mahasiswa lainnya? Iya, bervariasi ya kalau bicara soal biaya, ini bervariasi tergantung kelas-kelasnya. Kalau untuk yang internal UMB seperti program workshop TOEFL tadi, itu sangat terjangkau sekali. Kita lebih sifatnya melayani betul-betul, memberikan, mentransfer ilmu tentang TOEFL itu kepada mahasiswa, karena bermanfaat sekali nanti karena mereka mendapatkan nanti sertifikat TOEFL workshop itu sendiri, dan juga mereka mendapatkan juga sertifikat skor TOEFL tes mereka. Itu biayanya hanya 180-an ya. Sementara kalau kita ketahui bahwa tes TOEFL itu ya, tes TOEFL terutama yang sering diadakan ya ITP ya, di sini ada juga tes ITP, tes standar ya internasional, itu juga bisa diadakan di sini, namun tetap penilaian dari Jakarta itu sampai 500-an, itu memang dari pusat sana ya. Nah, ini untuk membantu mahasiswa itu dengan biaya yang sangat terjangkau, yang mana kegiatan ini sangat penting sekali ya. Gimana kami bilang penting, karena memang sekarang itu TOEFL ternyata menjadi salah satu syarat untuk memasuki instansi-instansi, termasuk PNASN itu ya, termasuk PNSASN itu ada beberapa instansi yang mensyaratkan sertifikat skor TOEFL, apalagi bank ya gitu. Oke, itu kan tadi seputar tentang kursusnya, Bi. Iya. Kalau dari segi kinerja kan sekarang lagi banyak sekali beredar bahwa tidak boleh adanya berkerumunan untuk melakukan suatu kegiatan, apalagi kan di sini kan udah ada workshop untuk melakukan tes TOEFL dan sebagainya tadi. Terus bagaimana cara Bapak sendiri untuk menghadapi situasi tersebut? Padahal kan ketika melakukan workshop itu enakannya melakukan secara tatap muka dan langsung. Itu bagaimana dilakukannya? Ya, ini sudah, pandemi ini bukan hanya nasional ya, bukan hanya daerah, namun juga sudah global, mendunia, dan betul-betul kerumunan tidak bolehkan ya kan, karena dikhawatirkan ada penularan ya yang ekstrim. Oleh karenanya kita harus ikut protokol kesehatan itu ya, salah satunya adalah mencegah kerumunan ya, seperti sama dengan institusi-institusi lain ya. Kita melakukan pelaksanaan program-program kita dengan online ya, daring dalam jaringan, termasuk workshop TOEFL kita adakan sudah 2 kali dengan menggunakan sistem online ya. Kita menggunakan GC Google Classroom, dengan mengirimkan video di dalam Google Classroom tersebut, namun tetap kita ketat dalam aturan-aturan itu, dan juga tentang waktunya. Jadi mahasiswa itu tetap dalam waktu yang sebagaimana semestinya. Seperti TOEFL itu dilakukan dalam waktu 2 jam lebih kurang kan. Nah, itu dalam pelaksanaan itu dalam 2 jam kita betul-betul berlakukan. Dari jam 10 umpamanya, jam 12 ditutup program itu, Google Classroom atau Google Form. Kita menggunakan program-program aplikasi-aplikasi yang online ya, yang mendukung, betul. Oke. Terima kasih Pak atas penjelasannya tentang pusat bahasa
Bahasa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. You are welcome. Di unit Pelaksana Teknis Pusat Bahasa Universitas Muhammadiyah Bengkulu juga terdapat banyak sekali guru pengajar yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan skill bahasa Inggris. Satu hal yang paling menarik dari Pusat Bahasa Universitas Muhammadiyah Bengkulu juga terdapat yang namanya SAC atau yang dari singkatan Self Access Center. Di dalam SAC ini juga menyediakan taman bacaan yang sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan skill bahasa Inggris kalian. Untuk menjadi member di SAC, kalian perlu melakukan registrasi. Registrasi diperlukan untuk membuat kartu member. Ketika kalian melakukan registrasi, yang digunakan untuk membuat kartu member adalah foto 3x4 serta uang 30.000. Itu tadi seputar tentang Pusat Bahasa UPT Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dela Irawan, Kota Bengkulu melaporkan.